Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa afdhalus salami ala habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasimi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam acara kita kajian teologi Islam, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan berbagai pembahasan. Salah satunya adalah pembahasan qada dan qadar, pembahasan persoalan jabr, di mana kita sudah membuktikan bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk memilih jalan yang seimbang. Artinya, satu sisi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki pengaruh dalam alam semesta, tapi di sisi lain kita juga harus mengakui bahwa manusia memiliki andil dalam menentukan nasibnya. Ini adalah jalan tengah yang diajarkan oleh Islam sesuai dengan teks-teks Quran maupun hadis. Baiklah pemirsa, pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang kebaikan dan keburukan dalam perspektif akal. Mungkin para pemirsa dan pendengar bertanya-tanya, kenapa kita membahas tentang tema ini? Jawabannya adalah kita membahas tema ini untuk memasuki pembahasan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mengetahui dan membahas tentang pembahasan kebaikan dan keburukan dalam perspektif akal maupun syariat, kita tidak akan bisa memahami tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita di sini ingin membahas secara detail tentang berbagai pandangan yang ada dalam dunia teologi Islam terkait dengan kebaikan dan keburukan dalam perspektif akal. Kalau kita melihat dan membaca buku-buku para teolog Islam, maka salah satu pembahasan klasik yang menuai banyak pendapat, yang memiliki banyak pandangan-pandangan yang saling kontradiksi adalah pembahasan tentang kebaikan dan keburukan dalam perspektif akal maupun syariat. Para ulama teolog membahas tema ini karena mereka ketika ingin menisbahkan sifat keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka harus berdasarkan tentang kebaikan dan keburukan rasional. Tanpa dasar ini, tanpa prinsip ini, mereka tidak akan bisa mengatakan Allah itu adil. Atau
Di sisi lain ada sekelompok ulama teologi yang mengatakan bahwa kita akan mengetahui ini adil atau ini baik atau buruk kalau Allah Subhanahu wa taala menghukumi itu adalah keburukan atau kebaikan. Baiklah pemirsa, untuk bisa memahami dengan detail dan benar terkait masalah kebaikan dan keburukan rasional, mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita memasuki tentang berbagai pendapat yang muncul di kalangan dunia teologi Islam terkait dengan tema kebaikan dan keburukan, kita akan memperjelas duduk persoalan yang dibahas oleh mereka. Karena kalau kita mengkaji tentang kebaikan dan keburukan, dua kata ini memiliki arti yang berbeda-beda atau tepatnya digunakan dalam beberapa hal. Kalau kita tidak jeli dalam membedakan antara penggunaan dua kata ini, maka kita tidak akan paham duduk persoalan yang mereka telah perdebatkan atau yang mereka diskusikan bersama. Kata kebaikan dan keburukan itu dipakai dalam 4 hal. Yang pertama, kebaikan dan keburukan yang berkaitan dengan tabiat manusia. Dalam penggunaan ini, tabiat manusia adalah tolak ukur. Tabiat manusia adalah barometer bahwa sesuatu ini baik atau sesuatu itu buruk. Contoh, ketika kita melihat suatu fenomena yang menakutkan dan membahayakan jiwa kita, maka dengan tegas kita katakan bahwa fenomena ini adalah sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena mengancam jiwa kita, mengancam tubuh kita. Penyakit yang membahayakan kesehatan tubuh kita, kita katakan penyakit adalah buruk. Kenapa? Karena membahayakan tentang tubuh kita. Jadi tolak ukurnya adalah tabiat manusia itu sendiri. Ini adalah penggunaan yang pertama. Penggunaan yang kedua adalah kebaikan dan keburukan itu sesuai dengan maslahat atau mudarat. Kalau di situ ada maslahat berarti baik, kalau di situ ada mudarat berarti buruk. Jadi tolak ukurnya adalah maslahat pribadi atau maslahat sosial. Contoh begini, kalau suatu perbuatan bagi saya adalah suatu maslahat, contoh saya memakan suatu makanan, makanan ini bagi saya maslahat, mensehatkan atau bisa memberikan energi kepada saya, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena maslahat bagi saya. Contoh lagi, kalau saya membunuh seseorang dan seseorang itu adalah musuh saya, karena dia adalah musuh saya, maka untuk membela diri saya membunuh dia. Perbuatan membunuh dikategorikan sebagai kebaikan. Kenapa? Karena ini sebagai satu kemaslahatan bagi saya untuk bisa menjaga diri saya daripada mara bahaya. Ini adalah pemakaian dan penggunaan yang kedua dari kata kebaikan dan keburukan. Kemudian penggunaan yang ketiga adalah kebaikan dan keburukan diartikan sebagai kesempurnaan dan kekurangan yang ada pada diri manusia. Contoh, ilmu itu sebuah sifat sempurna,
atau ilmu adalah kesempurnaan bagi diri manusia. Sehingga setiap manusia akan mengatakan bahwa ilmu adalah baik. Kenapa? Karena sempurna. Jadi tolak ukur kebaikan di sini adalah kesempurnaan bagi diri manusia. Kemudian kebodohan, kemunduran adalah suatu hal yang buruk. Kenapa? Karena sesuatu ini merupakan sisi aib atau merupakan sesuatu yang aib bagi diri manusia, sehingga dikatakan sebagai keburukan. Adapun makna yang keempat atau arti yang keempat, kebaikan dan keburukan berkaitan dengan perbuatan ikhtiar manusia. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Seorang yang akil, seorang yang dia berakal, kemudian dia itu dewasa, dia itu memiliki ikhtiar, maka ada berbagai perbuatan atau beberapa amalan yang sebagiannya itu layak dilakukan dan sebagiannya tidak layak untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan yang layak dilakukan itu dikategorikan sebagai perbuatan baik. Jadi saya ulangi lagi bahwa makna yang keempat itu adalah makna yang berkaitan dengan perbuatan ikhtiar manusia. Layak atau tidak layakkah perbuatan ini untuk dilakukan? Orang berbuat zalim itu apakah buruk ataukah baik? Akal mengatakan bahwa ini adalah buruk. Kalau orang memberi sesuatu kepada orang miskin, apa hukum akal di sini? Akal mengatakan ini adalah sesuatu yang baik. Artinya, duduk persoalan yang dibicarakan oleh ulama-ulama teolog dari mazhab Imamiyah, dari mazhab Mu'tazilah, dari mazhab Asy'ariyah itu dalam makna yang keempat. Kenapa? Karena dalam makna yang keempat itu ada andil akal di situ. Ada hukum akal. Akallah yang mampu untuk menentukan apakah ini adalah layak untuk dilakukan ataukah tidak layak untuk dilakukan. Karena makna yang keempat itu berkaitan dengan ikhtiar manusia. Kalau kita mengatakan bahwa ini layak dilakukan, kenapa? Karena terkait dengan perbuatan manusia dan ikhtiar manusia. Sehingga ulama mengatakan layak atau memilih kata layak untuk menjelaskan makna yang keempat, supaya duduk persoalan yang diperdebatkan oleh tiga mazhab besar teologi Islam ini jelas bagi kita. Jadi bukan di makna yang ke-1, di makna yang ketiga, atau boleh jadi bukan di makna yang kedua, karena semuanya sepakat kalau sudah berbicara tentang tabiat atau maslahat atau kesempurnaan, maka semuanya baik atau buruk. Jadi bukan duduk persoalan para mazhab-mazhab teologi. Baiklah pemirsa, untuk bisa membahas dan mengerti tentang pembahasan kebaikan dan keburukan rasional, kita akan bahas dengan detail di pembahasan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة
واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.